Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan judul Stirrer Magnetik untuk memenuhi tugas praktek peralatan laboratorium klinik 1 dengan anggota 1 Gary Cesario, yang kedua itu saya sendiri Inka Franciska, dan terakhir itu Irawan Dwi Prastio. Next, Ger. Nah, apa itu stirrer magnetik? Jadi, stirrer magnetik itu merupakan suatu alat yang terdapat di dalam laboratorium yang digunakan untuk menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bar juga atau flat sehingga membantu proses homogenisasi. Nah, apa itu fungsi dari stirrer magnetik? Jadi, fungsi dari stirrer magnetik itu untuk mengaduk, memanaskan, atau menghomogenkan suatu larutan kimia atau zat-zat cair lainnya secara mekanik dan magnetik. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian alat stirrer magnetik. Yang pertama ada top plate. Bagian ini berfungsi sebagai tempat meletakkan wadah berisi sampel yang hendak dipanaskan atau dihomogenkan. Alat gelas yang umum digunakan adalah gelas kimia atau Becker glass atau Erlenmeyer. Ada 3 jenis pelapis pada top plate ini, yaitu lapisan aluminium, enamel, dan keramik. Kemudian masuk ke bagian tombol atau knop pengatur suhu. Fungsinya adalah untuk mengadjust atau mengatur suhu atau derajat panas dari hot plate agar sesuai dengan yang diinginkan. Jika Anda memutar searah jarum jam, maka suhu yang dihasilkan oleh hot plate semakin tinggi. Demikian pula dengan sebaliknya. Namun suhu yang dihasilkan hot plate tidak sama dengan suhu larutan. Untuk mengukur atau mengetahui suhu dari larutan sampel, maka gunakan pengukur suhu berupa termometer. Lalu, tombol atau knop pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur kecepatan pengaduk. Mekanisme pengadukannya adalah dengan cara memutar magnetic stirrer. Untuk meningkatkan kecepatan pengadukan, dapat memutar knop searah jarum jam. Atur kecepatan putar sehingga larutan tidak muncrat. Gunakan magnetic stirrer bar yang sesuai dengan diameter alat gelas di atasnya. Kemudian masuk ke layar display. Fungsinya layar display adalah untuk menampilkan suhu dan kecepatan pengadukan dalam bentuk angka digital. Lalu, hot flash house. Bagian hot flash house ini berfungsi untuk melindungi komponen elektronik dan sirkuit utama dari hot plate. Lalu, ini blok diagram dan cara kerjanya. Yang pertama, jaringan catu daya dari PLN akan melewati fuse terlebih dahulu, di mana fuse berfungsi sebagai pengaman alat agar tidak terjadi kerusakan langsung pada alat saat terjadi kelebihan daya. Lalu switch untuk mengalirkan dan memutus daya pada power supply. Power supply akan memberikan tegangan pada seluruh rangkaian. Saat power on ditekan, maka display akan inisialisasi, lalu atur suhu dan kecepatan yang diinginkan. Settingan itu microcontroller dan akan diproses di mikro dan di-outputkan pada display. Lalu mikro juga memerintahkan agar motor DC dan pemanas bekerja sesuai dengan inputan yang telah diatur pada settingan suhu, V, dan kecepatan. Sensor suhu bekerja untuk mendeteksi besaran suhu yang berada pada heater dan mengirimkan hasil sensor pada mikro agar ditampilkan pada display dan mengatur kerjanya heater jika suhu telah tercapai. Maka heater akan berhenti bekerja dan bekerja kembali jika suhu pada sensor turun. Spesifikasi alat. Jenis alat, hot plate dan stirrer. Merek Thermo Scientific Simirec. Tipenya SP13132 speed range-nya yaitu 60-1200 rpm, max steering quantity atau water
liter atau 25 lbs. Surface temperature range-nya itu 5 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius. Temperature stability yaitu kurang lebih 2 derajat Celcius. Heat up time max-nya yaitu 8 menit. Cara pengoperasian alat stirrer magnetik. Yang pertama, hubungkan stirrer hot plate ke stop kontak dalam kondisi yang baik yang memiliki grounding. Yang kedua, lepaskan bagian-bagian stirrer hot plate sebelum melakukan pemeliharaan secara rutin. Yang ketiga, hindari penggunaan alat di dekat bahan yang mudah terbakar dan juga hindari penggunaan alat di lingkungan yang mudah berkarat. Yang keempat, waspadalah memeriksa apakah zat atau cairan yang akan digunakan memiliki titik didih yang rendah, ini untuk menghindari terjadinya kebakaran ataupun ledakan. Yang kelima yaitu jika cairan yang digunakan mudah terbakar, gunakanlah pelindung diri seperti sarung tangan atau kacamata pelindung. Yang keenam, mengetahui bahwa permukaan steering head plate dapat tetap panas dalam waktu yang cukup lama walaupun sudah dimatikan. Yang ketujuh yaitu pada saat pengoperasian di sekitar steering head plate diberikan ruang bebas dari peralatan lainnya sekitar 15 cm. Dan yang terakhir, hindari penempatan peralatan yang mudah terbakar dekat alat steering plate. Yang terakhir, berat cairan yang akan diaduk jangan sampai melebihi kapasitas maksimal yang diperbolehkan. Selanjutnya, pemeliharaan alat stirrer magnetik. Yang pertama, jika dipasangkan dan dioperasikan secara benar, alat ini dapat bekerja sampai beberapa tahun. Yang kedua, produsen atau pembuatan alat ini biasanya memberikan data atau dokumen yang berisikan cara pemeliharaan. Yang ketiga, lakukan pemeliharaan secara hati-hati sesuai dengan rekomendasi produsen atau pembuat alat ini. Yang keempat, pembersih stirrer hot plate sebaiknya dilakukan minimal sebulan sekali. Yang kelima, pembersihan dilakukan secara vertikal agar deterjen atau sabun tidak masuk ke bagian dalam alat ini. Yang keenam, gunakan kain atau sapu tangan yang diberikan deterjen atau sabun untuk membersihkan bagian luar alat ini. Dan yang terakhir, setelah dibersihkan, pastikan alat ini dalam keadaan kering saat akan digunakan kembali. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari alat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.